yang Bro Andika pasti kalau ngomong pasti dia ketawa. Dan dia tahu sih itu quote-nya kelewatan mahal. Mau Christina, mau Mary Riana, mau James Bay, semua juga bilang, gila itu sih quote-nya mahal banget ya. Dari dulu, bahkan Bro Andika kemarin juga baru-baru ini sama Kotomi, sama-sama kita menikmati. Kotomi itu selalu ajak teman baik makan. Tommy Wong, Kotomi Wong. Saya panggilnya Kotomi Wong soalnya. Kotomi apa Ya, kabar? KTW aja. KTW aja, yes. Oh, KTW Mana? oke. KTW apa kabar? Baik, Baik. AKW. Aktivitas apa kok sekarang? Aktivitas, ya biasa. Tetap aktivitas di toko. Dan di momen pandemi corona ini justru ketemu bidang-bidang baru, jadi model pakaian, kemudian main film, terus nggak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba jadi founder daripada reseller, which is Wow. itu dulu hal yang nggak pernah gue jalanin sih. Jadi ya tetap aku bersyukur pada Tuhan. Aku belum tahu cerita depanku akan seperti apa, tetapi Ah, kalau dibilang momen pandemi corona ini di awal-awal menakutkan nggak? Ya menakutkan, sebagai manusia biasa aku takut karena nggak nyangka ya ada satu virus yang bisa menghentikan perekonomian bukan saja Jakarta, Indonesia, tapi seluruh dunia gitu kan. Eh, Dia nggak pernah terpikirkan sih 20 tahun usaha di mall juga nggak pernah. Mall itu sampai tutup 3 bulan. Aku tuh dulu sampai dijuluki 365 hari dikali 10 to 10 itu benar-benar orang yang nggak pernah lepas dari mall. wow. Sampai-sampai temen aku bilang, hidupnya rumah itu cuma kayak hotel, numpang tidur, dan mungkin hidupku benar-benar di mall gitu. Dan shock banget sih 3 bulan benar-benar mall nggak buka sama sekali. Wah itu sih speechless bro. Rasanya ngeri sih. Ngeri banget. Tapi ini Aku bukan mulai orang yang terbiasa untuk di rumah ya. Aku bukan orang yang terbiasa untuk di rumah. tutup lagi kok. Apa tetap buka PSBB begini? Sekarang buka. Buka Cuman kan? ya sih menurut aku secara buka uh, omset dan income-nya turunnya 50% karena 50%. Oke. restoran nggak buka, sedangkan orang ke mall itu cuma dua, nonton sama resto. Nah kalau dining experience sudah nggak ada, entertainment nggak ada, mall lumpuh sih. Iya, betul. Masuk akal. Masuk akal. Nih, Iya. Kotomi, aku tertarik banget nih dengan kisah Kotomi yang kalau misalnya teman-teman semua search di YouTube udah pasti ketemu lah ya, Tommy Wong gitu aja. Cuman aku pengen tahu perjalanan, atau mungkin teman-teman juga pengen tahu perjalanan Kotomi dari yang anak jalanan ini. Kan ada tuh kisahnya Kotomi yang anak jalanan. Gimana caranya sampai akhirnya Kotomi bisa punya satu store itu di mall, satu toko lah sebutannya. Bisa Ya diceritain? kalau di awal sih memang sebelum sampai saya punya puluhan cabang, ya untuk punya satu toko di mall sih itu cuman apa ya? Kayaknya impian doang. Kayak seperti impian doang ya. Mimpi gitu istilahnya malah. Karena pada saat dulu aku datang rantau ke Jakarta itu ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ya. jadi, jadi ya ngalamin jadi sales, jadi kuli panggul, jualan kartu bola basket di Citraland, macam-macam deh gue jalanin semua. Sampai akhirnya gue bisa di Roxima sebagai salah satu manajer daripada toko. Tapi itu pun nggak lama karena 98 kerusuhan, toko itu habis dan gue harus kembali ke titik nol. Di momen ketika gue dengan gaji tersisa, cuma tinggal 2.500.000 dan gue harus bertahan hidup, gue nggak tahu gue harus ngapain. Ya waktu itu di salah satu mall, which is itu Mall Puri Indah, itu ada pameran, jadi bisa nyewa lapak, ya nyewa lapak, ibaratnya bukan buka lapak ya, tapi nyewa lapak pameran kecil untuk jualan. Ya udah, dengan 1 juta dipakai untuk beli boneka Pikachu, ya yang bar gitu, yang isinya berapa biji.
aku pretelin supaya bisa jual satuan, karena kan namanya collectible kan orang pengen belinya, nggak mau beli yang satu batang isi 7 lagi ya, tapi mau hemat. Tapi disitulah kita bisa mengolah menjadi nilai lebih kan. Jadi nggak usah maksa orang beli 7, tapi kita pretelin, tapi satuannya bisa jual lebih mahal. Dan jual korek api, waktu itu kan dari China lagi banyak datang korek api, bentuknya kayak rokok, macam-macam bentuknya ya, unik-unik. Nah, yang itu ya, yang marble, yang itu apa tuh? Iya. Ya, gitu, kotak rokok ya? Yes, ya. Dari situ dengan modal 1 juta untuk beli itu, jadi 2,5 juta gaji itu, sisa 1,5 itu aku pakai untuk pertahanan 3 bulan, karena waktu itu sewa 1 bulan lapak itu 400.000, tapi kan mall kan ada PPN plus-plus, jadi ya aku pikir aku bisa buka 3 bulan lah, jaga-jaga. Lalu bagaimana dengan aku pengen jualan handphone, jadi aku beli gabus gitu ya, cari gabus, waktu itu nyari gabus sih sebenarnya, bukan beli loh, nyari gabus, karena zaman dulu orang suka buang-buang gabus itu untuk pameran, dibuang gitu ya. Jadi saya ambil gabusnya, terus aku datang ke tempat pameran handphone, biasanya brosur-brosur yang mereknya sejuta umat yang kaya raya itu, dia buang brosurnya malam hari, aku pungutin, banner juga aku pungutin, apapun lah yang aku bisa pungutin, aku pungutin, terus aku pasang di gabus, aku gunting, skala 1:1, aku pajang. Harapan aku adalah dengan handphone aku modal satu-satunya yang bisa isi ringtone, aku mencoba menawarkan jualan ringtone dan orang inden ibaratnya. Kalau mau beli handphone, dia udah tertarik nih lihat, nah dia inden, aku bisa ke Roximas untuk beli gitu loh. Jadi dia DP dulu lah. Tapi ya begitulah bro, nggak ada orang yang percaya, malah dia orang gila kayak gitu ya. Orang bikin gabus ditempelin, banyak sih orang yang terkecoh, mereka udah mau jadi, begitu tahu, Pak sorry, itu cuma contoh. Oh contoh katanya, ya udah sekarang saya mau beli, ya Bapak bisa nggak DP 50.000 buat saya ongkos saja, nanti saya ke Roxy, saya ambil, saya jual gitu ya kan. Ya ada orang yang mau percaya sih bro, tapi ya gitulah, manusia tidak percaya kapasitasmu, tapi Tuhan tahu selalu akan kapasitas dirimu. Tapi bebannya tetap ada ya, kok ya? Ya, beban mental ada. Tapi karena aku punya impian yang kuat banget, aku udah imagine bahwa aku tokoku nanti warnanya adalah Blue Bayou, catnya. Kemudian aku udah membayangkan, aku sampai bisa feel aroma catnya, terus bagaimana aku bisa merapikan susunan box-boxnya, terus aku bisa membayangkan etalasenya, gimana aku letakin voucher-voucher dan sebagainya. Aku imagine kuat banget, walaupun belum ada tempatnya, belum ada tokonya, tapi benar-benar gue everyday gue fokusin on solution, fokusin on purpose my dream-nya gitu ya. Dan itu aku feel-nya kenceng banget bahwa one day gue pasti punya. Jadi kadang-kadang menurut aku sih, buat teman-teman khususnya yang menonton dan mendengarkan ini, belakangan ini kita tahu media sosial membuat kita blur dengan semua purpose kita, semua goals kita, semua impian kita. Karena kita ke-distract, sebentar kita pengen ini, sebentar kita pengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Dan kita iri lihat orang lain. Rasa envy-nya, rasa iri, jealous-nya itu membuat kita, apa yang kita impikan itu terpecah menjadi beberapa bagian. Dan karena tidak pernah ada kesungguhan hati untuk fokus pada satu yang namanya solusi ataupun pencapaian, yang nggak mungkin. Apapun yang dikerjakan akhirnya cuma setengah, bahkan seperempat. Contoh, misalnya kita lihat ada orang teman kita coffee shop, dia expose media sosialnya, dia berdiri di depan tokonya, dia pegang gelas kopinya, dia kasih lihat yang bagus-bagus, kan namanya media sosial, dia pasti kasih yang bagus-bagus kan. Lalu dalam hati kita mulai iri, ya gue juga bisa lah, gue punya duit segitu, gue juga bisa lah ambil franchise. Tapi padahal nggak punya kemampuannya,
nggak punya soul-nya, bahkan Hmm. nggak punya perkebunan kopinya. Sedangkan teman kita itu dia punya, bapaknya dia adalah pemilik perkebunan kopi, which is itu dia nggak ada modal, dia cuma jual air. Nah kalau kita ngambil franchise, saat kita ngambil bahan dari orang lain, bayar ini, bayar itu, kehabisan tenaga bro. Ya. Nah itu baru lihat coffee shop, tiba-tiba lihat, oh orang digital, wah enak, jualan mudah katanya gitu ya. Jualan seminar dan sebagainya, tapi nggak pernah ngerti kalau itu ternyata dihasilkan dari bertahun-tahun mencarikan satu ilmu pengalaman. Yang ada cuma lihat instan suksesnya doang, lalu ikut-ikutan, ya join, bikin course yang lebih murah, gitu, untuk membantai, ibaratnya membantai teman kita sendiri. Wah, kan gimana gitu ya? Lalu lihat lagi orang bikin roti, bikin macam-macam, pokoknya ikut-ikutan. Nah, menurut aku, ketika kita terdistrak dengan hal-hal seperti itu, nggak pernah fokus pada solusinya. Kalau tenaga kita dipakai 90% untuk fokus pada solusi, somehow Tuhan akan kasih jalannya. Tapi ketika kamu justru 90% kamu pakai untuk tiap hari blur, melihatin orang lain, lihat media sosial, iri pada orang lain, kepengen ini, kepengen itu, dan hanya 10% sisa tenaga yang kamu pakai untuk pencapaian impianmu, ya nggak heran bro, progresnya lambat. Pasti itu ya. Ya kira-kira begitu sih. Dan berarti memang kalau dilanjutkan ceritanya sih ada tentang miracle-nya sih. Jadi kalau AKW itu kan dia seorang pakar digital yang meyakini bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan indahnya. Ya. Dan karena ini acaranya AKW, jadi saya AWK Pak. AWK betul, AWK. Oh iya AWK ya, AWK. Ya, jadi satu momen ketika orang-orang udah nggak percaya aku malu banget sih. Nggak terjual satupun sih barang-barangnya, boneka maupun korek apinya. Sampai-sampai tukang packing yang aku pesen packingnya itu, dia merasa kesian sama aku. Jadi dia nggak ngerokok, tapi dia terpaksa beli satu korek api. Kata dia, ya Ko Tommy, saya kesian sama Ko Tommy, penglaris lah, biar jalan gitu, biar pecah telur. Aduh, ya ampun, kata saya itu mau jualan handphone kok jadi jual korek api kan. Tapi ya gitu, manusia tidak percaya kapasitas dirimu, Tuhan selalu percaya kapasitas hatimu. Dan Tuhan hanya sejauh doa, Tuhan itu juga sedekat doa. Jadi, apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh minta? Sampai gue pulang, kadang-kadang nyokap gue nanya, gimana hari ini? Gue jawabnya dengan positif. Lumayan, ya kan? Senyum dan lumayan. Padahal itu sebenarnya lumayan sepi. Ya, kita nggak mau nyusahin orang tua. Punya orang tua yang susah, itu nggak apa-apa. Tapi hidup jangan nyusahin orang tua. Jadi, ini adalah bagian di mana kita harus sadar bahwa if you cannot be the solution, just don't be the problem. Yeah. Kalau lu nggak bisa menemukan solusi dalam hidup lu, coba koreksi, baik itu dari doa, attitude, maupun mindset lu. Tapi bukan kerjanya datengin temen, nyipratin masa lalu, curhatin yang terlalu berlebihan, atau apalagi sampai mau utang, celakain temen, itu jangan. Justru mesti harus benar-benar introspeksi, apa yang salah di dalam diri gue nih, sampai gue seperti ini kondisinya. Dan ketika hubungan dengan vertikal dengan Tuhan itu sudah dibenerin, maka yakin hubungan horizontal itu pasti bisa. Dan ketika hubungan horizontal dengan manusia ini sudah bagus, dan lu udah dikasih berkat dari yang atas, ya jangan lupa untuk nabur ke bawah. Nah itu, yang sering lupa. Yang sering banyak orang lupa di situ tuh. Menabur ke bawah. Iya. Iya. Dan dia pengennya manjat ke atas. Kalau ibaratnya handphone, kalau lu WhatsApp group, lu manjat ke atas, lu akan kecapean. Betul. Jari aja kecapean, apalagi kalau lu cuma pengen kepala ini dongak ke atas, lu hanya melihat ke atas terus, ingin, tapi lu nggak pernah beri, nggak pernah, ya udah, lu pasti akan kecapean. Nah, sampai satu saat, lewatlah seorang
yang gue nggak pernah tahu kalau dia adalah konglomerat di Indonesia. Dia lewat dan karena itu daerah pameran, jadi kelintas. Tapi menurut aku tuh Tuhan kirim malaikat tak bersayap. Jadi dia lewat dan dia bilang, hey, orang gila katanya gitu ya. Dia manggil saya orang gila. Lu pajak gabus kayak begini mau sampai kapan? Rupanya dari tadi dia udah ngamasin saya gitu. Hey, kamu ini kayak orang gila. Kamu tuh jualan gabus kayak begini mau kapan? Bisa laku. Terus aku bilang, apa daya? Saya memang cuma bisanya ini doang. Udah begini aja. Gue di mobil ada 5 box handphone tipe baru. Waktu itu kalau orang-orang jual handphone itu akan untung, dan teman-teman aku nertawain semua sih, karena semua jualan merek yang bisa bikin kaya raya, yang sejuta umat. Sedangkan merek handphone itu baru masuk, dan kalau orang bilang jual handphone itu akan untung. Tapi aku punya mindset, ini udah bukan pilihan. Ini adalah sebuah penawaran, sebuah peluang. Take it or regret it gitu loh. Ibaratnya lu harus ambil peluang. Mengenai belajar nanti gitu loh. Jadi jangan kebanyakan alasan. Kalau misalnya udah dikasih peluang sama temen, udah, lu jatuh susah nih. Oke, nih gua kasih lu peluang. Ambil dulu. Jangan banyak protesnya. Wah, gua nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dikasih sama Andika, nih lo, kamu harus kayak gini. Wah, nggak bisa bro, lu kan udah lu aja yang kerjain, gua ngikut aja. Nah, itu kacau kalau seperti ini. Nah, waktu itu aku terima bro, dan berbekal 5 kotak handphone yang katanya kalau jual bikin buntung, nggak ada orang mau, itu hari Jumat. Aku ingat persis, dia minta, dalam waktu 1 minggu, kalau lu bisa berhasil jual semua, lu boleh nemuin gua lagi. Tapi kalau nggak berhasil jual semua, lu juga harus nemuin gua untuk ngulangin. Jangan-jangan sampai gua tahu, lu bawa lari. Gua akan bisa kejar lu kemanapun. Aku nggak mikirin ancamannya sih. Justru gua mikirin tentang kepercayaan. Jadi integritas kita itu ketika teman ngasih kita kepercayaan, kita mesti jalankan. Yeah. Jumat aku berpikir keras, Sabtu seharian aku mikir mesti ngapain. Minggu pagi aku datang ke mall, tapi aku datang di lantai satunya, yaitu di dekat S-Hardware itu dulu 2 tingkat, ada gereja Betani. Dan ketika itu, orang-orang di depan gereja jualannya kue. Aku permisi sama tante di situ, aku bilang aku jualan handphone. Nah, bro, kebayang nggak? Orang habis dari gereja, itu hatinya sedang mengalami pencerahan. Tuhan mengajarkan untuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Kasihlah Tuhan alamu, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Pada 2 poin inilah yang akan menjadi kekuatan, ya kan? Oke. Yeah. Begitu orang bubar gereja, gue pasang langsung wajah yang smile, ramah, dan gue berusaha menawarkan. Dan amin bro, it works. Benar-benar berhasil. Dalam hitungan 1 jam itu semua sudah bisa terjual, dan gue menggaranti bahwa merek tersebut, karena dia ada inframerahnya, gue menggaranti bahwa ini akan bisa. Gue fokus pada kelebihannya si buntung ini, bukan fokus pada kelemahannya. Waktu itu banyak orang bilang, wah tapi kan nggak bisa ganti casing. Gue bilang, ini eksklusif, jadi nggak perlu ganti casing. Wah nggak ada tombolnya kok kayak begini, ya kan? Nggak bisa digonta-ganti. Ini tombolnya chrome, jadi kelihatan mewah, beda. Tapi ini gimana? Nggak bisa pakai ringtone yang aneh-aneh itu, ya kan? Aku bilang, nggak usah khawatir, aku bisa tembak melalui infrarednya. Nggak mau kalah lagi, dia bilang, yang merek kaya raya ini akan bikin lampu layarnya bisa disolder, digonta-ganti warnanya. Yeah. Aku bilang, ini warna layarnya sudah biru, nggak usah diganti. Jadi, kita selalu fokus pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan. Dan amin, betul. Oh ya, satu lagi. Ini baterainya bisa beli gonta-ganti, ya kan? Ini baterainya gendong, nggak perlu gonta-ganti karena nggak ada palsunya. Jadi kamu selalu punya cara mengemas untuk melihat sisi lebih, ya kan? Nah, karena fokus pada solusi, ya akhirnya dapat, dan amin bro, 5 unit habis terjual, gue langsung telepon. Dan si konglomerat ini nggak percaya. Dia bilang, ini hari Minggu, lu jangan ngerjain gua
gue lagi main golf, kalau gue datang, lu bercandain gue doang, apalagi sampai kalau lu ternyata bawa lari uang gue abisin lu, kayak gitu. Wah, bayangin bro, ngomongnya bener-bener mantep ya. Namanya kalau kita mau deal sama kaliber ya begitu kan. Iya. Ya datang, gue bayarin semua uangnya, dan amin bro, itulah Titik awal. sebuah titik awal, maybe changing life moment yang menghantarkan gue 5 tahun kemudian, bahkan 15 tahun kemudian, berturut-turut menjadi retailer nomor 1 yang mendapatkan penghargaan Dino di Korea. Ya itu dia. Ya, gue megang untuk merek itu di hampir semua mall, dan itu yang menghantarkan gue untuk sebagai salah satu retailer terbaik nomor 1 yang mendapatkan penghargaan di Korea. Ya kira-kira itulah sekelumit kisah ya. Selebihnya ya teman-teman bisa nonton di YouTube aja. But ada poin strongnya di sini adalah bahwa dalam kondisi pandemi corona ini, ya based on my true story, aku cuma pengen sampaikan bahwa thank you Bro Andika sudah mengundang saya. Satu pesan saya adalah, aku sama sih seperti kalian. Buat kalian yang menonton ini, aku cuma ingin sampaikan bahwa rasanya dalam hidup ini aku pernah ingin menyerah. Tapi aku temukan ternyata cara menyerah itu bukan menyelesaikan masalah. Tapi cobalah, ketika kita udah nggak ketemu jalan, kita harus menyerah untuk menyerah. Maksudnya gimana kok Tommy? Gue udah nyerah bro, gue udah nggak bisa nyerah lagi. Nyerah pun nggak ada jalannya. Jadi gue nyerah untuk nyerah. Lalu gue mengubah mindset menyerah untuk menyerah ini, aku ubah menjadi berserah. Berserah beda loh bro, bukan menyerah. Berserah itu artinya kita tetap melakukan tindakan, kita tetap tiap hari bangun meminta pada Tuhan, kita tetap berusaha dengan penuh keyakinan, dan kita tetap tidak berhenti melakukan yang namanya action. Dan wherever it takes, apapun peluang yang datang, kerjakan. Karena dari situ nanti akan ketemu jalan. Kalau kita menyerah, ya sudah, selesai, stop. Jadi, lawan kata kegagalan itu bukan, lawan kata kesuksesan itu bukan kegagalan. Lawan kata kesuksesan itu adalah berhenti. Jadi, gagal itu merupakan proses. Tapi kalau berhenti, memang lu sudah gagal. Tapi selama lu nggak berhenti, kesuksesan itu masih menanti. Mantap. Mantap. Berarti kesimpulannya ada begini kok. Buat mereka yang yang suka dapat peluang, buat teman-teman yang dapat peluang, jangan memilih tapi jalanin. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita ambil peluang itu 5 tahun ke depan seperti apa. Dan jangan pernah menyerah, tetapi berserah. Jalannya berserah. Kan kebanyakan kan anak muda sekarang apalagi ya, baru jalanin setahun 2 tahun, toko sepi, yang dilakukan apa? Menyerah, tutup, ganti bisnis baru. Ya. Dan itu menurut korek aku ya kalau salah. Dan itu juga kalau menurut aku kurang tepat sih sebenarnya. Karena kan bisnis itu dibuka bukan untuk ditutup. Tapi untuk dijalanin sampai kita ketemu solvernya. Dari problem menjadi solve. Kamu setuju? Setuju. Nah, apalagi tadi. Kecuali memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan kamu, tanda kutip, kamu tutup, itu lain cerita. Itu faktor luar. Tapi faktor internal harus jelas. Faktor internal harus buka, nggak boleh nyerah. Betul. Belum selesai juga ceritanya. Iya. Dan aku menariknya begini, Kotomi. Aku menariknya tadi, dari sisi pertama kali Kotomi dari anak jalanan, akhirnya bisa punya mall, yang aku nangkep adalah bahwa yang dilakukan pertama kali ketika mau bisnis adalah marketing. Karena kan tadi modalnya apa? Brosur, nggak ada produk kan? Gabus. Itu gabus untuk apa tuh? Untuk kotak ya? Masukin ke dalam kotak handphone apa gimana? Oh, itu kotak handphone mah, itu pungutan dari sampah punya semua. Orang buang, gua ngarepin banget. Gua ngarepin banget kalau bisa ada orang buang.
Berarti cuma modal kotak, berarti kan which is cuma modal marketing, memasarkan aja. Iya, memang benar-benar modalnya begitu doang. Modal cuak-cuak kalau orang bilang. Berarti udah nggak ada Dari alasan. dari zaman dulu juga udah ada penjual ludah, bro. Ini orangnya kalau nonton seru nih. Enggak lah, nggak apa-apa. Aku yakin lah, orang itu baik tujuannya, ya kan? Iya. Karena ya namanya kita punya ludah, bro. Juga kalau memang ludahnya burung walet kan nikmat, bro. Kudu jual juga. Videonya ketutup kok, Tommy? Yes, ini sebentar. Aku lagi, dah. Sip, udah keluar? Belum? Belum keluar? Oke, udah. Oke, Delay. sip. Oh, delay. Oke. Berarti udah nggak ada alasan lagi dong, kok ya. Kalau misalnya orang pengen berbisnis itu nggak bisa marketing, nggak bisa ini. Justru base dari bisnis kan marketing ya. Baru jualan. Iya. Skill utama kan marketing dan jualan. Bukan jualan dan marketing. Iya. Dan sebenarnya sinkronisasinya kan adalah bersumber dari ini, bro. Bersumber dari hati lu dulu. Hati. Lu mau melakukan sesuatu ini, dasar hati lu apa? Ketika dari hati lu itu keluar, lu pengen menjadi seorang pebisnis. Pertanyaannya adalah pebisnis apa kan? Terus, kenapa kok Tommy bisa bilang itu bersumber dari hati? Karena yang lu mau kerjakan ini, manfaatnya apa buat diri lu? Lu manfaatnya apa buat keluarga lu? Manfaatnya apa buat orang-orang yang ada di sekitar lu? Nah, kalau 3 poin ini lu bisa ketemu, strong point-nya lu udah bisa ketemu, maka yang di sini otak kita akan ngikutin. Dia akan menciptakan jalannya, dia akan kasih lu solusinya. Jadi bisnis itu bukan yang dipikirkan, tapi bisnis itu adalah yang dijalankan. Nah, dijalankan pakai apa? Bukan pakai otak dulu, pakainya hati. Strong point-nya lu mau kerjakan ini untuk apa? Banyak, bro, kita tahu teman kita yang bangkrut, terus ditawarkan Andika suatu peluang. Mungkin beda banget gitu, dengan pengalaman dia dulu tuh beda banget. Tapi karena dia udah nggak punya pilihan lagi, power of kepepetnya, dia udah nggak punya jalan lagi. Dan dia harus mikir bahwa ini gue lakukan demi supaya gue bisa makan, supaya keluarga gue bisa makan, dan ya kalau bicara tentang manfaatnya buat orang, yang diajak sama Bro Andika ini, nilai bisnisnya ada manfaat buat orang, ya udah gue jalanin. Dan tiba-tiba sukses, bro. Padahal itu bidangnya jauh banget dari bidang dia sebelumnya. Kenapa? Karena dia lakukan bersumber dari hati dia. Gitu. Kalau lu mau cari bisnis yang cocok, nggak bakal ketemu, bro. Rata-rata, Kotomi, rata-rata orang yang jalanin dari hati adalah orang yang kepepet ya, awalnya. Mau tidak mau, betul. Mau nggak mau. Mau tidak mau. Iya, mau tidak mau. Dan dia memiliki strong will. Strong point-nya kan dia punya. Tapi coba lihat, kenapa bisnisnya bisa yang 1-2 tahun tumbang dan sebagainya. Karena mereka itu cuma lihat orang lain punya. Ya. Dan dia kepengen punya orang lain punya. Yang dia nggak punya kemampuan untuk mempunyainya. Maksa. Yes, betul. Memaksakan kapasitas diri berarti. Iya. Sama kan kayak tadi coffee shop itu. Ikut-ikutan buka coffee shop, biar kelihatannya keren, biar kelihatan pencitraan di media sosialnya keren. Tapi hari pembukaan pertama panggil endorser, hari kedua panggil teman-teman datang, hari ketiga panggil klien-klien. 1 minggu kemudian kaget, shock, nggak ada yang datang. Dan hari pertama sampai hari ketiga itu habisin budget kurang lebih sudah ratusan juta. Kenapa? Karena bayarin endorser dan juga bayarin followers, bayarin orang-orang datang untuk makan dan minum gratis. Kelihatannya doang, quote to quote, rame ya. Tapi begitu jalan, sepi. Ya kan? Tapi kenapa kok bisa temennya yang duluan usaha di bidang coffee shop kok bisa rame? Ya dia punya strongnya. Ternyata papa mamanya punya perkebunan. Ya kan? Dan dia kasihan lihat papa mamanya panen kopinya sekarang harga kopi ditentukan oleh tengkulak dan sebagainya. Yeah. Dia merasa kesian, dia olah. Dia nggak mau papa mamanya depresi. Dan dia punya strong point untuk membantu keluarganya.
biji kopinya dia semua kelola, dijual menjadi bentuk kemasan minuman, jadi kopi, jadi kafe. Nah itu berbeda kan bro, dia ada strong point-nya kan. Nah pertanyaan sekarang, kamu ada bisnis atau kamu mau jualan atau kamu mau menawarkan jasa, strong point kamu apa, solusinya apa, dan kamu pernah nanya nggak dirimu sendiri, tujuan gue ini lakukan ini, gue bahagia nggak sih? Atau gue cuma pengen supaya kelihatan bahagia? Beda loh bro. Iya betul. Gue lakukan ini karena I'm happy, sama I just do it because I'm happy. Itu beda banget loh bro. Yang lebih parah lagi adalah pengen kelihatan happy. Yes, itu dia gue lagi tunggu dari lo. Itu banyak banget yang pengen kelihatan happy. Di setting di sosial media, dia foto dengan keluarganya, padahal ya seperti kita tahu kalau sosial media itu ya tempatnya pamer. Dan kadang-kadang kalau kamu terus-menerus melakukan sesuatu yang namanya faking, kalau kamu memalsukan identitas, kalau kamu terus memakai topeng, kamu terus mengenakan pakaian yang which is itu bukan panggilan hati lu untuk memakai, hanya untuk memukau, dan kamu menjalani kepalsuan hidup ini sebagai satu seakan-akan adalah kenyataan hidup, reality. Yes, one day your faking story become your reality. Iya. Yeah. Your faking story become your reality. Itu benar-benar akan terjadi. Karena lu hidup dalam kepalsuan, dan finally, hidup dalam kepalsuan, yang ada suatu saat kamu akan terburu kelelahan, dan kamu akan bingung, kenapa gue rasanya exhausted, lelah banget, karena kamu nggak bakal ketemu yang namanya happiness. Setuju, dan itu juga aku lewatin sebenarnya. Udah pernah aku lewatin, sampai akhirnya apa ya, aku sempat nggak sosial media sama sekali, I don't care about my follower, berapa banyak, udah nggak peduli lagi Kotomi. Karena dulu sempat pamer ini, pamer itu, aku lagi kerja gitu ya, terus sengaja tahu handphone di depan, seolah-olah lagi kerja gitu kan ya, foto klik gitu ya kan, terus buat quote, itu kayak apa ya, kayak capek gitu, itu kayak fake life yang dibuat-buat soal biar keren, as a coach, as a businessman gitu, yang nggak penting sebenarnya. Cuma buat pencitraan yang juga nggak penting, ya kan? Dan itu banyak banget teman-teman kita yang lakukan itu. My question adalah ke mereka, mau sampai kapan? Capek nggak hidup lu begitu? Yes. Dan gua melengkapi adalah, do you feel happy? Ya. Atau jangan-jangan setelah foto lu sedih? Ya itu berarti pertanyaan the next-nya, do you happy? Dan kalau tanya sekali lagi dalam, itu kalimat satu aja pasti bikin mereka menangis. Iya. Happy, itu doang. Dari do you feel happy, do you happy, sampai akhirnya keluar satu kalimat, satu kata doang, happy. Udah selesai. Kita bener-bener ngomong sama dia aja nih, happy gitu. Dia bisa nangis bro. Dia benar-benar bisa nangis. Kenapa? Ya karena dia nggak pernah rasain, dia capek, dia benar-benar hidup sebagai hasil boneka daripada netizennya, boneka daripada followersnya. Yeah. Yang ada, kita lihat kenyataannya. Endorser yang hebat kadang-kadang nggak sengaja terjebak, sampai stres dengan satu komen haters, tapi lupa dengan 1 juta followers. Jadi dia fokus pada satu haters punya kata-kata. Yeah. Lalu kemudian ketika 1 juta followers ini juga mulai menjadi Dracula yang menghendaki dia punya darah, makanya kadang-kadang kalau disuruh buka atas, buka bawah, dia buka semua. Karena demi mendapatkan pengakuan. Cinta, pengakuan. Dan dia merasa bahwa happy untuk mungkin ya 1 menit, 15 menit, kurang lebih seperti itu. Dan after dia lakukan itu, dia bingung. Kayak drain gitu. Besok dia akan menjadi vampire lagi untuk mencari darah, mencari haus.
mencari pujaan daripada orang-orang yang which is kadang-kadang dia nggak pernah lihat orang itu di mana. Karena kan banyak akun bodong, akun palsu. Iya, banget. Iya kan? Banget. Iya. Jadi ketika dia sedang live, itu semua kasih hati gitu ya. Kemudian digojokin dengan hati, which is itu hati palsu. Lalu kemudian dikasih komen, ayo buka atas, buka bawah, lakukan ini, jungkir, kamu muter-muter dan sebagainya. Dia benar-benar become animal bro. Gue kesian banget loh. Dia akan capek sendiri seperti itu. Banyak juga teman-teman kita yang udah kayak gitu. Iya. Become apa? Karena gini, bro Andika, kalau enggak gue nggak lakukan ini, gue nggak punya follower. Atau follower gue takut. Gue akan kehilangan follower. So what? Pertanyaannya adalah satu, do you happy? Itu aja bro. Iya, betul. Betul banget. Makanya kadang-kadang puasa sosial media itu penting. Yes, detox. Iya, dan aku lakukan. Aku lakukan, Kotomi. Jadi kemarin itu aku sempat nggak posting kan, Kotomi kan mungkin juga ikutin. Aku sama sekali nggak posting, sama sekali nggak nyentuh sosial media, Facebook, whatever. Nggak nyentuh. Ya aku lakukan adalah aku fokus di keluarga, fokus di bisnis, sampai akhirnya selesai puasa itu baru aku kasih kayak tadi aku posting tentang the art of selling, listen dan lain-lain lah kayak gitu. Ini lagi buat materi lagi untuk dipublish lagi dan lain-lain. Iya, dan gue lihat lu berusaha untuk benar-benar interaksinya bukan melalui media sosial, melalui digital, tapi benar-benar lu datang. Iya. Salah satunya datang ke tokonya Kotomi, lu benar-benar berinteraksi, lu benar-benar merasa feel it, dan Amin ketemu dengan Koakwang, dengan apa, itu benar-benar social life yang maybe semua orang rindukan kondisi pandemi corona ini. Dan ya you take action daripada gua ya tiap hari juga love, like, which is gua juga ketemu orangnya. Sekali gua ketemu malah dapetin begitu banyak berkat dan bisa menjadi berkat juga. Betul, karena itu aku sempat juga mikir kan, ada yang nanya ke aku gitu di Instagram, kok nggak pernah live sih? Aku jawabnya gampang, buat apa aku live kalau misalnya nggak pernah ketemu kamu? Yes. Cuma sekedar digital. Kalau mau live, ayo kita live berdua bareng. Kayak waktu itu Kotomi kan, ayo request friend. Jangan bikin gue tuh orang bego, ngomong sendiri, terus nggak ada feedback, cuma ngechat doang, forward, nggak penting. Yes, benar. Makanya aku suka banget tuh konsepnya Kotomi yang live bareng. Waktu itu aku pengen buat juga kok kayak gitu. Dulu tuh pernah buat namanya ngopi bareng AWK. Tapi rencananya setiap pagi aku sambil ngopi terus sambil live gitu kan. Tapi itu tuh kayak my fake life, another my fake life gitu. Yes. Pencitraan karena ngapain gitu. Iya, memang itu bukan kamu. Iya. Dan lu lakukan itu sebagai rutinitas. Yes. Jadi akhirnya, jadi bro memberanikan diri untuk memilih yang next step-nya adalah tidak melakukan. Jadi orang bilang, ya, in every delay there's a blessing. Tepat. Nah itu yang aku lakukan. Tepat banget dan itu. Sedangkan kalau Kotomi itu gua daripada gua nggak bisa tidur, gua insom. Gua tahu nih arahnya. Iya, dan which is ketika pandemi corona ini gua menemukan bahwa gua punya kekhawatiran yang berlebihan about my future, so I need to share positivity untuk sebenarnya adalah memberikan self reminder kepada gue agar tetap stay in positive way, karena di dalam kondisi sekarang banyak kondisi teman-teman kita yang lebih memprihatinkan, dan gue harus sadar itu. Jadi gue harus mengembangkan gratitude mindset gue. Nah, jadi pada gue nangis di tangga seperti itu, meratapi hidup gue, kena mau tutup 3 bulan, lebih baik gue live, which is itu memang gue banget. Dan gue memang gak bisa hidup tanpa teman, karena sehari-hari, bro kan tahu kalau gue itu tadinya adalah pedagang handphone yang memang terbiasa untuk berinteraksi sama orang. Special ability gue adalah komunikasi. Yes. Oke, then I do it.
Hal yang dulu gue nggak pernah lakukan, justru gue menggunakan sekarang digital untuk menyapa teman-teman IG Live. So, banyak yang nanya gue, kok bisa setiap hari rutin jam 10, and then kemudian kok bisa selalu punya satu konten? Ya karena gue lakukan dari hati, bro. Gue bener-bener dari hati gue nggak bikin konten, bro. Konten gue tuh memang, ya sebelum gue mulai jam 9, gue berdoa. Gue minta petunjuk, dan pada saat itu, I don't care, I don't hear the noise. Yeah. I just hear my own voice. Gue mencoba mendengarkan hati nurani gue terdalam. Gue pengen speak out apa. Yeah. Gue lagi kangen siapa. Gue lagi pengen nyapa temen gue siapa. Dan apa yang gue pikirkan tentang seorang AWK. Dan suddenly gue ketemu ceritanya. Apa yang gue pikirkan tentang seorang Miltolani. Apa yang gue pikirkan tentang seorang Mary Riana. Apa yang gue pikirkan tentang seorang James Quaid dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi satu cerita konten di mana memang tiap malam ya akhirnya gue bisa untuk punya konten yang bukan ibaratnya kalau orang bilang ya mungkin touchful, mungkin soulful, whatever lah. Tapi memang pada saat kita memberi, sebenarnya kita telah menerima. Yes. Setuju, sepakat. Wah, ini menarik banget nih. Kalau ini bisa 4 episode ini. Ya kalau namanya AWK ketemu TW kan begitu. Nggak habis. Tapi percaya gak, Kotomi? Aku itu ketemu Kotomi itu dari waktu aku SMA. Pertanyaan yang kita ketemu di Billionaire pertama ya, apa Billionaire keberapa tuh? Jadi waktu itu cerita lagi sebagai registration yang acaranya Andri Wongso. Pak Andri Wongso di mana tuh aku lupa lokasinya. Nah, cerita The Cost. Cerita kan nanya ya, kayaknya pernah lihat nih ya, kamu di mana ya? Aku salah satu pembeli handphone aku tuh Engage. Yes. Engage yang dimana aku kunjungi tokonya Kotomi itu udah lama banget tuh. Udah waktu aku masih SMA mungkin. Di Mall Puri. Waktu itu masih begitu naik tangga di dekat Warnet. Iya, Warnet. Dia persis depan aku Warnet. Iya. Itu tokonya, lu ingat ya, warnanya biru kan? Birunya bener-bener biru. Iya. Itu bener kan? Become reality kan, gue bisa cat warna biru itu. Dan lihat ya, tokoku tuh bener-bener, tata-tatanya semua kan bener-bener, personalized banget. Betul. Dan yang bikin aku tertarik adalah Kotomi itu bisa memberikan price yang gak masuk di akal sih menurut aku. Itu doang yang bikin aku akhirnya mengambil keputusan beli. Kenapa nggak di toko lain? Karena price-nya itu, harganya itu benar-benar nggak masuk di akal. Toko lain juga sekian, kenapa yang ini bisa lebih murah ya? Aku mikirnya gitu. Terus dikasih bonus lagi waktu itu. Bayangin. Iya, jadi kita memang added value, bro. Dan asal bro mau tahu, waktu itu sebenarnya gue itu nggak punya stok, bro. Gue itu ngambil di toko di depan gue, dia jual lebih mahal malah. Bisa jadi lebih mahal daripada yang gue beli. Iya. Tapi kalau lu mau tahu, kenapa gue lakukan itu? Gue lagi membangun yang namanya hubungan, bro. Yes. Hubungan itu buat gue mahal banget. Hubungan itu gak bisa dibeli. Betul. Dan kita nggak ada yang tahu kok, Tommy. Yes, benar. Kita nggak ada yang tahu. Pada akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi, dan ternyata aku dan Kotomi udah dari dulu udah connect sebenarnya. Yang which is dulu sebagai konsumen, sekarang sebagai teman, bahkan sebagai sahabat. Kita nggak ada tahu. Iya, bahkan become brothers kan. Jadi kalimat strong word-nya adalah people will always remember how you make them feel. Yes, setuju. Jadi kunci kesuksesan itu sebenarnya adalah apa rasa yang kamu berikan kepada audiensmu, kepada followersmu, kepada customermu, kepada orang yang hadir dalam hidup kamu. Setuju.
Dan itu nggak bakal hilang. Itu nggak bakal hilang. It will be last forever. Selamanya ada. Dan nggak gampang juga untuk mengganti. Nggak gampang loh untuk mengubah orang punya persepsi mendadak berubah. Dulu lu pernah jahat sama dia, tiba-tiba lu mau baik sama dia, itu susah banget. Betul. Ya, tapi kalau memang dari awal lu sudah membangun satu pondasi baik, dan dia merasa bahwa dia sayang sama lu, sampai dia tuh bisa jatuh cinta sama lu, engage. Engage itu kan sebenarnya kalau bahasa Inggris itu tunangan, bro. Iya. Sampai dia tuh mau ditunangin sama lu. Di kemudian hari, kalau ada berita palsu tentang kejahatan lu, hal yang memfitnah lu, atau memang katakan lu berubah jadi jahat, dia akan katakan begini, nggak mungkin Andika itu seperti itu. Yang gue kenal Andika itu baik. Gila kan bro? Lu sampai udah bukan cuma difitnah orang jahat. Kalau lu difitnah jahat, dia akan bela lu mati-matian. Tapi ini memang nggak sengaja akhirnya ada suatu keadaan yang membuat lu jahat. Gitu ya. Misalnya karena lu jatuh miskin, kemudian lu maling ayam dan tangkap, terus keluar beritanya gitu. Maka orang yang tahu lu baik, dia akan bilang, rasanya nggak mungkin. Tuh nggak mungkin orang hakim bilang, udah salah, terbukti salah. Iya, gue tahu. Mungkin dia salah karena silap. Tapi yang gue tahu, dia orang baik. Wow, itu wow banget. Wow banget. Nah, seberapa besar engagement berhasil kita bangun dengan customer kita, dengan orang-orang yang datang dalam hidup kita. Nah, itu kembali menjadi sebuah pertanyaan. Berarti itu kan menjadi apa ya, kalau aku bahasanya apa ya, personal value sebenarnya. Personal value. Jadi jangan cuma personal branding. Iya. Yes, okay. Personal branding is important. But personal value is everything. Ya sama aja kok Tommy, kalau misalnya personal branding tanpa personal value, jadi ya fake life juga buntut-buntutnya. Yes. Makanya sebaiknya jangan nonton acara AWK ini tanpa benar-benar menyiapkan kopi, karena Anda nggak bakal menemukan jawaban. Yang Anda temukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi. Iya, betul. Ya cuma di acara ini lu akan ketemunya justru, gue jadi nanya diri gue sendiri lagi ya. Kalau yang biasa nonton kan terhibur, ya kan, jadi takut, jadi dapat jawaban. Tapi kalau di acaranya AWK, dapetnya pertanyaan malah. Iya, betul. Pertanyaan, makin pintar, makin sadar diri. Kebanyakan sih yang aku terima adalah mereka makin sadar diri. Oh, ternyata ada ya situasi begini. Jadi jangan dengerin jawaban dari Kotomi maupun AWK. Jawaban kami belum tentu fit dengan you punya persoalan. Betul. Tapi pertanyaan kita berdua itu sama. Seberapa besar kita ini sudah membangun hubungan dengan customer kita, dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Nah, itu universal, itu benar-benar semua bisa bertanya. Yuk kita tanya masing-masing. Nah, kalau misalnya dia di bidang mungkin dia bukan seorang pebisnis, bisa juga pertanyaan itu dibangun seperti ini. Sudah seberapa banyak kita membangun hubungan kita dengan klien? Kalau klien perusahaan lain, atau mungkin customer kita yang kita diutus sama bos kita untuk ketemu, nah itu penting juga membangun hubungan dengan mereka. Karena kita nggak ada yang tahu, suatu saat kita keluar dari satu perusahaan, mereka lah yang mungkin akan membantu kita. Betul, setuju banget. Dan itu aku juga aku banyak ngalamin juga kok Tommy, kayak gitu-gitu. Waktu aku bikin satu bisnis lagi, ya mereka juga yang ngebantu akhirnya. Mereka datang, bro, lu bikin bisnis baru ya? Apa bisnisnya? Ini misalnya gitu ya, A gitu ya. Udah deh, gue beli deh. Nah itu loh, nggak pakai pertanyaan apa-apa langsung beli. Nah itu kalau kita bangun personal value. Gimana sudut pandang Kotomi, setuju? Betul. Yes. Mantep, luar biasa hari ini. Tadi itu aku tadinya tuh pengen apa ya? Kemarin tepatnya aku tuh pengen siapa yang mau aku undang ya
karena kan besok tayang nih. Akhirnya ya seperti biasa Kotomi kan tahu aku selalu berdoa, terus nanya, tiba-tiba terlintas Kotomi. Nah, aku nggak tahu nanti setelah publish jadi apa, semoga bisa banyak orang yang mindsetnya kebuka, diberkati, dan lain-lain ya. Itu harapanku, tapi nggak tahu nanti apa yang terjadi. Gitu. So, banyak banget yang kita... Jangan terlalu berharap pada kami berdua lah. Ya, betul. Sebenarnya ngopi antar brothers kok. Jadi, setelah ngopi ini justru aku tersadarkan oleh Bro AWK, ya kan? Bro AWK tersadarkan oleh saya. Jadi ini benar-benar percakapan antara dua brothers yang kontennya itu genuine. Nah, kalau Anda yang ikut mendengarkan, menyaksikan, kami berdua mendoakan, Anda bisa tercerahkan, dan yang paling penting adalah kembali lagi, bukan tentang kami berdua, tapi tentang kembali lagi bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, hubungan Anda dengan sesama, dan apakah ada satu value yang sudah ditambahkan dari setelah Anda menonton acara ini. Betul. Aku setuju banget itu. Soalnya banyak banget yang... Ini kan udah episode ke berapa? Ke-5 apa ke-4? Aku lupa. Gitu. Jadi dari episode pertama aja, itu udah ada yang DM. Dia bilang gini, Kak, dia manggil Kak, KWK, ini manfaat sekali nih. Aku jadi banyak sekali wawasannya. Terus konten kedua si D, kalau nggak salah di Ferdinand. Aku jadi tahu nih kayak gitu. Terus konten ketiga kemarin si Iqbal. Kita bahasnya dari digital agency lah ke UKM. Pokoknya ngawur-ngawur lah kayak gini konsepnya. Karena ngobrol santai konsepnya kan. Jadi random. Gitu udah ada anakku lagi teriak. Jadi ya random aja gitu. Yang aku pengen nunjukin adalah begini kok. Kebanyakan kan orang sekarang buat YouTube atau buat IG Live atau sosial media whatever adalah pencitraan. So, aku nggak mau, aku udah stop, berhenti lah untuk pencitraan seperti itu, tapi aku pengen tunjukin adalah AWK, ya adalah AWK, this is my life. Value, this is my life. Kalau gue nggak suka, gue lagi nggak mood bikin konten di Instagram gue nggak bikin. Jangan demi konten, demi follower, gue bikin. Gak gitu juga, sebenarnya. Kalau lagi sibuk banget, makanya aku selalu bilang di bio-ku adalah bahwa konten ini 100% di-handle sendiri. Tanpa agency. Walaupun aku punya agency gitu loh. Tapi aku pengen membangun begini. Pengen membangun bahwa yang lu dapetin itu real deh gue. Bukan gue bayar orang, gue bayar agensi untuk bantu uploadin setiap hari. Gak begitu. Dan bukan berarti aku punya tim, lu bikinin konten, gak mau begitu. Kalau bisa aku sendiri gitu. Karena penyampainya akan berbeda Kotomi. Kayak misalnya Kotomi kalau misalnya live dengan orang lain yang live kan pasti beda. Iya kan? Penyampainya beda, udah pasti berbeda. Nah, itu yang pengen aku sampaikan ke followerku. Bahkan waktu aku puasa, followerku tuh menurun drastis banget. Di situ aku tahu mana mereka yang follower, mana yang fake follower. Fake follower means bukan palsu ya, tapi yang follow cuman karena tanda kutip gitu loh. Yes. Dan jangan lupa, konon buaya itu juga followernya Kijang loh, bro. So, don't happy kalau lu banyak follower. Pastikan kalau yang follow lu itu bukan buaya dan harimau. Iya. Kalau memang kamu seekor kijang, pastikan yang follow kamu itu mungkin kelinci, mungkin jerapah, mungkin komunitas yang sesama kijang, atau zebra. Tapi mengingatkan juga, harimau maupun buaya adalah followers setianya kijang. So, just be careful. Iya, betul. Apalagi sampai lu beli. Hati-hati, jangan sampai ibaratnya lu sekalian beli ikan hiu dan sebagainya untuk ikut dalam punya follower. So, kamu will be consumed. Kamu akan di-consume oleh mereka. Banget. Bisa nggak tidur malah. Karena begini, bro. Pada dasarnya manusia itu suka dipuji, bro.
suka di-appraise. Siapa sih yang nggak suka diapresiasi? Wow. Tapi manusia itu sangat sensitif, tersakiti ketika sudah muncul satu aja komen yang jelek gitu. Muka lu, Tionghoa, mata lu sipit gitu. Udah, sakit gitu. Padahal apa yang salah dengan Tionghoa dan sipit? Nggak ada yang salah sih. Tapi tiba-tiba maknanya menjadi berubah gitu. Iya, ya kan? Ya tentu nggak menggunakan kalimat Tionghoa gitu ya. Tapi biasanya kan langsung pakai huruf C gitu. Lu, ya kan? Kemudian tak gitu ya kan ya. Ini kan tayangan sopan 17 tahun ke atas, jadi banyak X-nya gitu ya. Nah intinya gitulah ya. Tapi yang ada coba apa coba? Langsung tersakiti. Padahal apa yang salah? Nggak apa-apa kan hak-hak mulut dia. Tapi manusia memang gitu. Mereka nggak siap. Nah kalau memang nggak siap untuk dicaci, nggak siap untuk dihina, nggak usah punya mindset untuk pagi-pagi punya banyak follower juga. Iya, miliki satu kalimat yang mesti disimpan dalam hati, dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Ya. Karena ya inilah memang realita kehidupan. Ini realita kehidupan. Pasti akan ada orang yang menyukai kamu, tapi juga lengkap dengan orang yang tidak menyukai kamu. Bahkan di ajaran agama kita pun mengatakan bahwa padi itu pasti akan tumbuh berbarengan dengan ilalang. Betul. Dan iya. Jadi ya sudah, inilah real life. Ini bukan fake life. Mau sebagus apapun yang kita kerjakan, selalu ada hinaan yang kita dapatkan. As always. Iya. Yes. Jadi ya fokus aja pada yang bagus, yang ngapain fokus pada yang menghinanya gitu kan? Iya. Karena bisa jadi kan muka lu tuh mirip dengan mantan yang dulu dia cintai tapi menyakiti dia. Jadi akhirnya lu gak ada salah apa-apa sama dia, cuma karena muka lu mirip doang dia benci banget sama lu. Which is tadinya dulu dia mencintai lu banget gitu loh. Asal lu aja gitu. Iya. Come on man, apa yang salah dengan muka lu? Tapi menarik Kotomi. Satu lagi pertanyaan terakhir dari aku. Gimana cara Kotomi membangun sebuah kepercayaan terhadap audiens mungkin atau konsumen atau seseorang partner selama ini? Wah itu ya pakai quote-nya yang paling mahal. Yang Bro Andika pasti kalau ngomong pasti dia ketawa. Dan dia tahu sih itu quote-nya kelewatan mahal. Mau Christina, mau Mary Riana, mau James Bay semua juga bilang, gila itu sih quote-nya mahal banget ya. Dari dulu, bahkan Bro Andika kemarin juga baru-baru ini sama Kotomi sama-sama kita menikmati. Kotomi itu selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Wah, kalau beneran udah mahal. Punya teman baik, iya, quote kelewatan mahal itu. Dari based on true story ya, dari pengalaman kisah nyata. Ya, dalam hidup ini, kalau sampai ada seorang teman baik yang mendatangi hidupmu, jaga baik-baik. Karena belum tentu kamu akan mendapatkan lagi. Begitu pula dengan peluang yang baik. Kalau ada teman baik menawarkan satu peluang yang baik, ambil, jalani dulu. At least tuh temenin teman baik kamu ini yang telah memberikan kamu peluang dengan menjaga kepercayaan. Pasti nanti nasibmu baik. Ya memang sih, Kotomi, tapi biasanya jadi orang baik itu bokek. Jadi orang baik itu kena dikianatin, kena tikung dan sebagainya. Ya, saat kamu melakukan kebaikan, mungkin rezeki belum mendatangimu, tapi musibah telah menjauhimu. Yes. Begitu pula sebaliknya. Ini satu kalimat yang menurut aku sangat menjadi dasar bahwa hukum tabur tuai itu berlaku. Walaupun hari ini kamu belum menuai dari perbuatan kamu, tapi yakin, yang kamu tabur itu pasti akan bertumbuh. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kamu menanam benih kebaikan selagi masih ada kesempatan? Iya, ini yang paling mahal. Tapi menarik, Kotomi. Pada dasarnya manusia itu kan juga curigaan ya.
Betul gak? Jadi kalau misalnya ada orang baik nih, kita mau nolongin, yang mau ditolong itu malah curiga. Iya. Betul ya, sering banget begitu ya. Tapi balik lagi sih, kalau menurut aku sih balik lagi. Keluarga sendiri. Yeah. Apalagi kalau keluarga sendiri. Kita udah jual modal aja dia nggak percaya. Dia bilang kita jual mahal. Masih ngomong, lu ngambil untung dari gue. Iya, dan yang paling kesian adalah justru keluarga sendiri ataupun teman baik sendiri yang konon quote-to-quote katanya baik, itu justru menawarnya keliwatan. Bahkan kadang-kadang bilang, ngapain lu jual sama gua, lu harusnya ngasih sama gua. Come on man, hari kayak gini gitu. Ya kan? Makanya ya Bro AWK itu kan saya terharu ya. Saya juga usaha, nggak gampang. Tapi dia datang ke tempat saya, beli ya nggak ada bilang nawar-nawarnya. Begitu pula kalau saya juga ke tempat orang lain, ya kita biasakan budaya seperti itu. Jadi menularkan kebaikan Bro AWK terhadap saya seperti itu, ya saya nularin, lakukan juga kepada orang lain seperti itu. Jadi ketika ada orang lain itu dia menjual barang, ya aku nggak pernah nawar sih. Ya udah nggak apa-apa. Dia untung, itu wajar. Karena di balik keuntungan dia, mungkin dia sedang bertarung, berjuang untuk warga dia. Betul. Mungkin ada hal-hal tertentu yang dia pikul, yang dia nggak bisa cerita kepada kita. Daripada dia jadi peminta-minta ataupun yang penipu, lebih baik dia memang kerja dan dia ada hasil profit untung, ya nggak apa-apa, kita rela. Betul. Dan aku belajar satu hal, Tommy. Untuk teman-teman juga nih, mungkin mendengarkan ini atau menonton ini, bahwa jangan punya perasaan nggak enakan dan curiga ke teman atau waktu kita mau kunjungin seseorang. Kayak misalnya contoh, aku nggak punya perasaan curiga atau perasaan sesuatu tujuan waktu mengunjungi Tommy. Seringkali kan ada orang yang begini, aduh gue mau kunjungi Tommy nih, gue bawain apa ya? Entah gue di tempat sana beli apa ya di dia, nggak enakan. Dan akhirnya apa? Komunikasi tidak terjalin, relationship juga nggak terjalin. Yang adalah perdagangan. Betul. Sedangkan yang kita ingin bangun adalah sebuah hubungan. Which is kalau memang harus beli ya enggak juga ya welcome. Jangan punya curiga terhadap seseorang gitu loh. Iya, kita harus hilangkan budaya curiga itu. Dan itu sering banget loh. Sehingga kayak misalnya ada orang mau konsultasi sama aku, belum apa-apa kok Tommy, bayangin. Belum apa-apa, aduh konsultasi sama coach AWK ini kayaknya mahal ya. Belum apa-apa. Aku belum buka harga. Aku belum buka harga. Aku cuma bilang, ya udah datang aja. My goal is helping people gitu loh. Ya kan? Waktu aku bilang ya udah datang aja, means kan bisa aja aku kasih free, aku traktir makan bahkan. Ayo kita ngopi, lu punya masalah apa gue bantu gitu. Ya kan? Atau minimal bayarin kopi atau whatever gitu loh. But ya kita ini kebanyakan masyarakatnya adalah udah negatif thinking duluan. Nah, teman-teman yang pengen aku sampaikan adalah begini, mungkin sama Tommy juga, bahwa yang menghancurkan kita kadang-kadang itu bukan lingkungan, tetapi diri kita sendiri. Mindset kita sendiri. Yeah. Yes. Kita membuli diri kita sendiri. Dari mindset kita, baru lingkungan sekitar yang menarik negatifnya semua. Iya. Yeah. Dari curigaan, akhirnya kecopetan, kecelakaan, ya kan, ditipu teman, dan lain-lainnya. Awalnya dari mana? Dari kita sendiri yang pengen menipu, pengen curiga, dan lain-lain. Oke, Tommy, ada pesan untuk teman-teman semua? Di momen pandemi corona ini, tentunya kita pengen survive. Selain dengan menggunakan survival mindset, kita juga harus ada yang namanya gratitude mindset. Kalau survival mindset itu adalah kecenderungan kita untuk mengambil peluang, lalu berusaha survive dengan beradaptasi. Kalau yang tadi disampaikan AWK itu adalah bagaimana kita itu gratitude mindset. Jadi jangan curigaan dulu, karena kita nggak bakal bisa membungkus dunia sehingga dunia itu menjadi gelap. Kita nggak bakal punya cukup kain yang bisa membungkus seluruh dunia agar dunia itu bisa terbungkus dengan kegelapan. Tapi kita bisa membuat dunia itu terasa begitu gelap
ketika kita justru menggunakan cukup 2 lembar daun saja. 2 lembar daun saja. 1 daun pertama itu adalah tentang iri. Dan 1 daun lagi adalah tentang curiga. 2 daun ini kamu taruh di kelopak mata kamu, maka tertutuplah seluruh duniamu, dan gelaplah semua potensi dalam hidupmu, dan gelaplah seluruh dunia yang penuh dengan cinta kasih. Udah kok. Kalau enggak mah bisa berlanjut terus. Oh iya. Bisa nggak tidur gitu. Jadi teman-teman, aku sama Kotomi itu pada kenyataannya kan kayak gitu kan. Kadang-kadang orang bilang, wah ini corona bisa menggelapkan seluruh dunia. Enggak bakal. Dunia enggak bakal gelap. Enggak bakal, enggak bisa. Enggak ada yang bisa menyelubungi dunia ini dengan kegelapan. Enggak bakal. Wah ini hancur nih, dunia bakalan hancur dan sebagainya. Enggak. Selama masih ada cinta kasih, pasti bisa menyala kembali. Tapi cukup kamu ambil 2 daun aja, 2 lembar daun aja. Iya. Bahkan daun yang kering ya. Kemudian daun pertama itu namanya daun iri, kemudian daun kedua itu namanya daun curiga, maka selesailah, gelaplah sudah. Kamu taruh di kelopak mata kamu, maka semua dunia akan gelap. Ibaratnya adalah senang lihat orang lain senang, susah lihat orang lain susah, bukan senang lihat orang susah, ya kan? Susah lihat orang senang. Ini kita kalau ngomong terus nggak ada habis ini, Kotomi. Bisa berlanjut 4 episode nih. Thank you for having me. Dan terima kasih buat semua penonton yang sudah ikut menyimak perbincangan 2 brothers ini. Oke teman-teman, kita ketemu di video berikutnya setiap hari Selasa. Bye-bye. Bye. Take care, bro. Yo.